Shalom, selamat pagi, selamat sahabat. Saat ini kita berjumpa kembali di renungan pagi kita, yaitu program dari Jemaat Argapura, yaitu dari buku Ellen G. White, Pulang ke Rumah. Tapi sebelumnya kita mendengarkan renungan pagi kita, terlebih dahulu kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi yang indah ini yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan lewat renungan pagi. Biarlah Engkau menolong kami agar kami bisa mengerti dan memahaminya dan kami bisa mempraktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Ampuni kami orang yang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita pada Sabat yang indah ini berjudul Penebusan yang Sempurna. Ayat temanya dari 1 Yohanes 2 ayat 1. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus adalah pembela kita, imam besar kita, perantara kita. Posisi kita sama seperti orang Israel pada hari penebusan. Ketika imam besar memasuki tempat yang maha suci, mewakili tempat di mana imam besar kita sekarang memohon. Dan mencurahkan darah pendamaian di atas tutup pendamaian. Tidak ada korban pendamaian ditawarkan tanpanya. Sementara imam itu menjadi perantara dengan Tuhan. Setiap hati harus tunduk dalam penyesalan, memohon pengampunan atas pelanggaran. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan pada pagi yang indah ini memberikan pelajaran yang begitu luar biasa bagi kita bahwa yang kita tahu imam besar kita saat ini adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus saat ini sementara berada di bilik yang maha suci atau tempat yang maha suci di surga. Di sini disampaikan kepada kita bahwa tidak akan pernah terjadi satu pengorbanan tanpa seorang imam. Dan imam kita yang ada di dunia ini itu melambangkan akan imam kita yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus yang sementara ada di kerajaan surga. Di sini juga disampaikan kepada kita, kita sekarang berdiri di pelataran luar, menunggu dan mencari pengharapan yang diberkati itu. Kemunculan mulia dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, tidak ada pengorbanan yang ditawarkan tanpa Dia. Karena imam besar melakukan pekerjaannya di tempat yang paling suci dalam perantaraannya sebagai pembela kita. Kristus tidak membutuhkan kebajikan seseorang, tidak juga membutuhkan campur tangan orang lain. Dia adalah satu-satunya penanggung dosa, satu-satunya korban penghapus dosa. Doa dan pengakuan harus ditawarkan hanya kepada Dia yang telah masuk satu kali untuk semua orang ke tempat yang paling suci. Ia akan menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya dalam iman. Dia pernah hidup untuk membuat permohonan bagi kita. Jadi, sekarang kita sementara menunggu di pelataran luar. Jadi Kristus saat ini berada di bilik yang maha suci sebagai perantara kita untuk menjadi wakil kita di dalam kehidupan kita saat ini, untuk menyampaikan pengharapan kita, pengampunan dosa kita kepada Bapa di surga. Jadi Kristus berada di pelataran di dalam dan kita di luar. Artinya kita berada di bumi dan Dia berada di dalam bilik yang maha suci. Kalau imam pada waktu bangsa Israel, pelataran luar adalah halaman luar dari bait suci. Dan setahun sekali imam besar kita melakukan pendamaian. Dan di saat itulah semua bangsa Israel akan tunduk dalam penyesalan, memohon pengampunan atas pelanggaran. Dan ini juga yang harus kita buat sebagai umat Tuhan pada zaman ini, bahwa kita sementara berada di pelataran luar. Sementara menunggu imam besar kita atau Yesus sendiri keluar dari bilik yang maha suci dan menunggu apakah kita pengampunan atau penyesalan kita telah diterima oleh Tuhan ataukah tidak.
Dan di sini juga disampaikan kepada kita bahwa kita hanya memiliki satu pembela, satu perantara yang mampu mengampuni pelanggaran. Akankah hati kita bersyukur kepadanya memberikan Yesus untuk menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita? Ya. Jadi kita hanya membutuhkan satu perantara atau satu pembela, yaitu Yesus sendiri. Tidak pernah tugas sebagai imam ini diserahkan kepada orang lain atau kepada siapapun, tetapi tugas ini hanya bisa dijalankan oleh imam sendiri, yaitu Yesus sendiri. Dan Dia telah melakukan pengorbanan bagi kita, pembelaan bagi kita, karena Dia mencintai kita sebagai umat-umat yang dikasihi oleh-Nya. Setelah kita melihat peristiwa ini, apakah di dalam diri kita bisa memiliki cinta kepada Kristus yang begitu besar, di mana Dia telah memberikan kehidupannya bagi kita agar kita dapat diselamatkan dari dosa-dosa kita. Dan biarlah kita mengukur segala sesuatunya lewat kematian Kristus di kayu salib, yaitu memandang ke Kalvari, kepada anak domba yang disembelih dari dasar dunia ini. Biarlah ini menjadi perenungan kita pada pagi yang indah ini, pada hari Sabat yang indah ini. Dan biarlah Tuhan menolong kita semua agar kita dapat dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ini doa dan harapan kami semua. Biarlah Tuhan yang menolong kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami percaya Tuhan sudah menolong kami, memelihara kami semua. Dan biarlah sepanjang hari Sabat ini Tuhan, kami selalu memberikan hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan di hari Sabat ini kami senantiasa bersuka cita karena penebusan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Ini doa dan harapan kami Tuhan, ampuni kami orang yang berdosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.